Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rista Ayusa Devi NIM 49, Yulita Atika Sari NIM 69, Dita Dwi Lestari NIM 71, Revi Trika Verganing Tia NIM 72, Niki Estu Gemilang NIM 79, Wahyu Muharroma NIM 82, dan Ariska Rimadani NIM 86. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Ada dua macam observasi, yaitu participant observation. Dalam participant observation, peneliti terlihat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non-participant observation, berlawanan dengan participant observation. Non-participant observation merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua ada kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Keuntungan teknik angket adalah angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. Kemudian, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Dan angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri, sesuai dengan kesediaan waktunya. Sedangkan kekurangan dari teknik angket adalah jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah. Kemudian, berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan, sehingga responden dapat bebas atau terbuka secara luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Contohnya, bagaimana pendapat saudara tentang peredaran narkoba? Kemudian yang kedua, kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Teknik pengumpulan data yang ketiga itu ada interview, yaitu suatu tanya-jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir ada dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Secara interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.
Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder, manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Perbedaan teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan. Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Kemudian, focus group discussion. Metode terakhir untuk pengumpulan data ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Pemilihan teknik harus didasari pertimbangan berikut. Yang pertama, syarat kecukupan informasi. Yang kedua, syarat efisiensi data. Dan yang ketiga, syarat pertimbangan etika. Tipe dan teknik pengambilan data. Tipe data, distribusi frekuensi, teknik pengumpulan data, enumerasi dan sampel, protip dan bentuk terbaik. Teknik pengumpulan data, pengamatan berperan serta, umumnya tidak memadai dan tidak efisien. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, kadang-kadang tetapi tidak terlalu memadai. Jika memadai, maka efisien. Kemudian, tipe data kejadian sejarah. Teknik pengumpulan data enumerasi dan sampel, tidak memadai, tidak efisien. Teknik pengumpulan data pengamatan berperan serta, protip dan bentuk terbaik. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, memadai dan efisien asalkan berhati-hati. Tipe data norma status, teknik pengumpulan data enumerasi dan sampel, memadai tetapi tidak efisien. Teknik pengumpulan data pengamatan berperan serta, memadai tetapi tidak efisien kecuali menggali norma yang tidak terucapkan. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, protip dan bentuk terbaik. Pembahasan yang kedua adalah teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama itu ada interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Kemudian yang kedua ada kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian yang ketiga itu ada observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Kesimpulan, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data
yang dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Sedangkan pada penelitian kuantitatif yaitu menggunakan teknik wawancara, kuesioner, dan observasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.